Kisah gadis yang dibunuh. Wahai Baginda, Syahrajad memulai ceritanya. Alkisah pada zaman dahulu kala, di suatu malam, Khalifah Harun ar-Rasyid memanggil Ja'far untuk datang. Sesampainya Ja'far di istana, Khalifah berkata, "Malam ini aku ingin kita masuk ke tengah kota." "Baik, Baginda," jawab Ja'far. Ketika Khalifah, Ja'far dan Masrur tengah tiba di tengah kota, mereka menyusuri sebuah gang. Belum setengah gang itu mereka susuri, tampaklah seorang kakek tua yang membawa jaring di kepalanya dan memegang sebuah tongkat di tangannya. Sambil berjalan amat perlahan, kakek tua itu bersenandung. "Mereka bilang padaku bahwa kau di antara orang-orang dengan ilmumu. Bagai malam bulannya terang. Ku bilang tinggalkan aku dari ilmumu, karena ilmu tak berguna kecuali pada yang mampu. Jika mereka gadaikan padaku segala ilmuku, beserta semua catatan dan wadah tinta, dengan makanan harian, mereka takkan mendapatkan gadaian sampai kapanpun. Adapun si fakir dan keadaannya, dan hidup si fakir serta apa yang kukotori. Di musim panas sulit dapatkan makanan, dan di musim dingin hangatkan diri di bara api. Diikuti oleh anjing ketika dia berjalan, dengan hina dina dan apapun yang menistakannya. Jika dia tak adukan keadaannya pada seseorang dan jelaskan uzurnya, maka takkan ada yang maklum. Jika ini adalah keadaan si fakir ini, maka benahi segala yang ada di kuburan." Khalifah Harun ar-Rasyid segera mendekati kakek tersebut dan berkata, "Wahai kakek tua, apa pekerjaanmu?" Kakek tua itu menjawab, "Hamba adalah seorang nelayan yang memiliki beberapa orang tanggungan. Sejak siang tadi hamba keluar rumah, namun sampai semalam ini Allah belum memberikan apa-apa untuk dimakan keluarga hamba. Sungguh, rasanya lebih baik hamba mati saja. Apakah kakek mau bersama kami pergi ke sungai Tigris untuk menebarkan jaring kakek sekali lagi? Dan aku akan membeli apapun yang kakek dapatkan dengan harga 100 dinar. Tanya Khalifah. "Tentu Baginda," ujar kakek tua itu kegirangan. Sesampainya mereka di tepi sungai Tigris, nelayan tua itu pun langsung menebarkan jaringnya yang dibawanya. Perlahan tapi pasti jaring itu terbenam ke dalam sungai. Dan dengan hati-hati si kakek tua menarik jaringnya yang teramat berat. Ternyata yang menyangkut di jaringnya nelayan itu adalah sebuah peti yang terkunci. Ketika melihat peti itu, Khalifah segera menariknya. Ternyata meskipun kecil, peti itu terasa berat. Dan setelah memberi imbalan 100 dinar kepada si nelayan tua, Khalifah Harun ar-Rasyid kemudian memerintahkan Ja'far dan Masrur untuk membawa peti misterius itu ke istana. Sesampainya mereka di istana, Ja'far dan Masrur langsung membongkar peti itu di bawah temaran cahaya lilin dan lampu istana. Ternyata di dalam peti itu terdapat sebuah keranjang pelepah kurma yang ditutupi dengan kain wol berwarna merah. Setelah kain penutup itu dibuka, terlihatlah potongan permadani. Ja'far segera mengangkat potongan permadani itu dan menemukan sebuah kain di bawahnya. Hampir habis rasanya kesabaran Ja'far membuka satu persatu lapisan itu, sehingga tangannya langsung menarik kain di dalam keranjang itu. Ja'far dan Masrur terbelalak ketika melihat benda yang tersembunyi di dalam peti itu. Ternyata peti misterius itu berisi mayat seorang gadis yang dimutilasi. Sambil menahan amarah yang hampir meledak, Khalifah berkata kepada Ja'far,
Hai anjing para menteri, apakah kau biarkan orang-orang terbunuh dan dibuang di sungai, sementara aku yang harus menanggung semua itu di akhirat? Demi Allah, aku bersumpah akan menghukum mati orang yang membunuh gadis ini. Suara Harun ar-Rasyid meninggi, dan dengan muka merah padam, Khalifah berkata kepada Ja'far, "Demi nenek moyangku Bani Abbas, jika kau tidak mampu menyeret orang yang melakukan ini, akan kusalib tubuhmu di gerbang istanaku, bersama dari 40 orang dari keluargamu." "Beri hamba kesempatan selama 3 hari, jawab Ja'far ketakutan. "Baik," jawab Khalifah. Ja'far kemudian keluar dari istana dengan kepala yang dirasanya hampir pecah. Bagaimana mungkin aku dapat menemukan pelaku pembunuhan terhadap gadis itu untuk kubawa di hadapan Khalifah? Pertanyaan itu menusuk-nusuk dalam benaknya. Jika aku menyeret orang lain untuk dihukum mati, maka aku harus menanggung dosa. Tak tahu apa yang harus diperbuat. Selama 3 hari kemudian Ja'far hanya duduk di rumahnya. Pikirannya mampet. Pada hari keempat datanglah utusan Khalifah meminta Ja'far untuk menghadap ke istana. "Mana pembunuh gadis itu?" tanya Khalifah. "Wahai Amirul Mukminin, apakah aku dapat mengetahui hal-hal gaib sehingga aku dapat mengetahui orang yang membunuh gadis malang itu?" jawab Ja'far. Harun ar-Rasyid tidak menjawab. Amarahnya tak tertahan lagi. Pada saat itu juga Khalifah memerintahkan agar Ja'far al-Barmaki segera disalib di gerbang istana. Baginda Khalifah juga memerintahkan bawahannya untuk mengumumkan di seluruh jalan-jalan di kota Baghdad, barang siapa yang ingin melihat Ja'far al-Barmaki dan 40 orang keluarganya disalib, diharap datang ke istana. Tiang-tiang penyaliban telah didirikan. 41 pesakitan tengah menunggu ajal mereka. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu, menangisi Ja'far dan ke-40 keluarganya. Di tengah hiruk-pikuk itu, tiba-tiba tampaklah seorang pemuda tampan berpakaian mewah, berjalan membelah kerumunan dan mendekati sang menteri. Dia berkata kepada Ja'far, "Engkau tidak boleh mati, wahai pemuka pemerintah dan penyantun para fakir. Akulah orang yang telah membunuh gadis yang kalian temukan di dalam peti itu. Maka lakukanlah kisos atau diriku dengan hukuman mati." Ketika kedua orang itu sedang berbicara, tampaklah seorang kakek tua berjalan tergesa-gesa mendekat ke arah Ja'far dan si pemuda. Setelah mengucapkan salam, kakek itu berkata, "Wahai menteri, jangan tuan percayai apa yang dikatakan oleh pemuda ini. Karena yang membunuh gadis dalam peti itu adalah aku, maka hukum matilah aku." Pemuda itu menyergah, "Wahai menteri, sebenarnya orang tua ini adalah seorang pendusta, karena akulah yang telah membunuh gadis itu, maka akulah yang paling pantas untuk dihukum mati." Tetapi kakek tua itu berkata kepada si pemuda, "Wahai anakku, engkau masih muda dan masih ingin menikmati dunia, sedangkan aku sudah kenyang menikmati kehidupan. Aku harus menyelamatkan kau, Menteri Ja'far dan ke-40 keluarganya, sebab akulah yang telah membunuh gadis itu, maka demi Allah, akulah yang harus dihukum mati." Merasa bingung atas apa yang disaksikannya, Ja'far akhirnya membawa kedua orang yang berebut mati itu ke hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid. Diharapkan Khalifah, Ja'far berkata, "Wahai Amirul Mukminin, bersamaku telah datang orang yang membunuh gadis dalam peti itu." "Di mana dia?" jawab Khalifah. Ja'far berkata, "Pemuda ini mengaku bahwa dialah yang membunuh gadis dalam peti itu." Sedangkan orang tua ini membantah pengakuan itu dan mengatakan bahwa dialah yang telah membunuh gadis itu. Khalifah lalu bertanya kepada si pemuda tampan dan si kakek tua, "Siapa di antara kalian yang telah membunuh gadis itu?"
Khalifah lalu bertanya kepada si pemuda tampan dan si kakek tua, "Siapa di antara kalian yang telah membunuh gadis itu?" "Hamba Paduka," jawab si pemuda. "Hamba Paduka," jawab si kakek tak mau kalah. Khalifah akhirnya memerintahkan agar kedua orang itu disalib. Namun Ja'far menolak. Dia berkata kepada Khalifah, "Jika pembunuh gadis itu hanya satu orang, berarti hukuman mati atas salah seorang dari mereka menjadi tidak sah." Si pemuda menyela, "Demi Zat yang meninggikan langit dan menghamparkan bumi, akulah yang telah membunuh gadis itu, dan aku tahu bagaimana cara dia dibunuh." Kemudian pemuda itu menerangkan dengan rinci bagian tubuh yang dimutilasi yang ternyata memang sama dengan apa yang dilihat oleh Khalifah. Khalifah Harun ar-Rasyid akhirnya yakin bahwa si pemuda tampan itulah yang telah membunuh gadis misterius itu. Baginda berkata, "Mengapa kau membunuh gadis itu dengan cara sedemikian sadis? Dan mengapa kau mau menanggung akibat perbuatanmu itu?" "Ketahuilah, wahai Amirul Mukminin," pemuda itu mulai menceritakan duduk perkara yang sebenarnya. "Gadis muda yang terbunuh itu adalah istri yang sekaligus sepupu hamba. Adapun kakek tua ini adalah orang tua gadis itu. Ketika gadis itu masih perawan, hamba menikahinya. Dari rahimnya lah hamba dikaruniai oleh Allah 3 orang putra. Istri hamba itu begitu mencintai hamba serta melayani hamba dengan baik, dan ia juga tampak tak kurang satu apapun. Pada awal bulan ini, istri hamba itu jatuh sakit. Karena sakitnya semakin parah, maka hamba memanggil beberapa orang tabib untuk mengobatinya. Setelah istri hamba itu sembuh, hamba mengajaknya ke tempat pemandian. Di tempat pemandian, istri hamba berkata, "Suamiku, sebelum aku mandikan, aku ingin kau memberiku sesuatu yang sangat kuingat." "Katakanlah, apa yang kau inginkan istriku?" jawab hamba. "Aku sangat menginginkan buah apel untuk kucium dan kugigit barang sepotong," jawabnya. Hamba pun segera berangkat ke kota untuk mencari buah apel yang diminta istri hamba. Setelah beberapa hari mencari, tak satu pun buah apel yang berhasil hamba temukan. Semalaman hamba memikirkan kemana kiranya hamba dapat menemukan apel seperti yang diminta istri hamba. Pada esok paginya hamba kembali keluar rumah untuk mencari apel. Kebun demi kebun hamba datangi, namun tak sebutir apel pun berhasil hamba temukan. Sehingga akhirnya hamba bertemu dengan seorang tukang kebun yang sudah tua. Kepadanya hamba bertanya, di mana hamba dapat menemukan buah apel? Tukang kebun itu menjawab, "Anakku, pada saat ini apel memang sangat sulit ditemukan. Kau hanya akan dapat menemukan buah itu di kebun milik Amirul Mukminin yang terletak di Basrah. Karena tukang kebun di sana selalu menyimpan apel untuk Khalifah." Hamba pun segera pulang menemui istri hamba untuk menyampaikan apa yang hamba dengar dari tukang kebun itu. Setelah menempuh perjalanan pulang pergi selama 15 hari, akhirnya hamba berhasil membawakan 3 buah apel kepada istri hamba. Apel-apel itu hamba beli dengan harga 3 dinar. Namun, entah kenapa, ketika hamba memberikan ketiga apel itu kepada istri hamba, dia tampak tak acuh dan membiarkan apel yang hamba beli dengan susah payah itu tergeletak begitu saja. 10 hari telah berlalu, istri hamba kembali tersengat demam yang tinggi. Dan setelah dia pulih, hamba berangkat ke toko hamba untuk berjualan seperti yang biasa hamba lakukan. Ketika hamba tengah asik berjualan, tiba-tiba lewatlah seorang budak hitam sambil memainkan sebutir apel dengan tangannya. Terdorong oleh perasaan curiga, hamba pun bertanya pada budak itu, "Dari mana kau dapatkan apel itu?" Budak itu hanya tertawa mendengar pertanyaan hamba. Dia berkata, "Aku mendapatkannya dari kekasihku. Ketika aku mengunjunginya, ternyata dia sedang sakit dan di sampingnya
ada 3 buah apel yang katanya dibeli oleh suaminya yang juga seorang mucikari dari kota Basroh seharga 3 dinar. Maka aku pun mengambil sebutir apel ini. Wahai Amirul Mukminin, ketika mendengar perkataan budak hitam itu, hamba merasa seolah dunia menjadi gelap gulita. Hamba pun langsung menutup toko hamba dan pulang ke rumah. Hamba merasakan darah hamba mendidih disebabkan api amarah yang berkobar. Dan benar, sesampainya di rumah, hamba tidak mendapati ketiga apel yang telah hamba beli di Basroh. Kau kemanakan ketiga butil apel itu? Tanya hamba kepada istri hamba. Tidak tahu, aku sungguh tidak tahu kemana hilangnya ketiga apel itu. Jawab istri hamba. Mendengar jawaban seperti itu, hamba langsung berkesimpulan bahwa apa yang dikatakan oleh si budak hitam itu memang benar adanya. Sontak hamba mengambil sebilah pisau dan hamba langsung memotong kepala istri hamba itu. Tidak hanya itu, hamba pun memotong-motong tubuh istri hamba menjadi potongan kecil. Hamba kemudian meletakkan potongan tubuh istri hamba itu di dalam sebuah keranjang dan hamba tutupi dengan kain. Di atas kain itu, hamba lapisi dengan sepotong permadani yang kemudian hamba tutup lagi dengan kain wol berwarna merah. Setelah tertutup rapi, hamba memasukkannya ke keranjang ke dalam sebuah peti yang kemudian hamba kunci. Peti itu lalu hamba bawa dengan menggunakan keledai ke tepi sungai Tigris untuk hamba lemparkan ke dalamnya. Oleh sebab itu, Baginda harus segera menghukum mati hamba sebagai balasan atas perbuatan keji yang telah hamba lakukan. Karena hamba takut jika harus memikul dosa ini pada hari kiamat kelak. Sekembalinya hamba dari sungai Tigris malam itu, hamba melihat putra hamba yang sulung sedang menangis. Padahal hamba tahu persis bahwa dia tidak mengetahui apa yang telah hamba lakukan terhadap ibunya. Hamba bertanya padanya, "Mengapa kau menangis?" Putra hamba menjawab, "Aku tadi mengambil sebuah apel milik ibu untuk kumainkan bersama teman-temanku di gang. Namun tiba-tiba datanglah seorang budak hitam yang langsung merampas apel itu. Budak itu juga bertanya di mana ku dapatkan apel itu, dan ku jawab bahwa ayahlah yang telah membelinya jauh-jauh di kota Basroh untuk menanyakan ibu yang sedang sakit dengan harga 3 dinar untuk 3 buah apel. Budak itu lalu memukulku dan pergi begitu saja dengan membawa apel itu." Ketika hamba mendengar keterangan putra hamba itu, hamba pun sadar bahwa ternyata si budak hitam itulah yang telah mengarang cerita, dan hamba telah membunuh istri hamba secara zalim. Hamba pun menangis terseduh-seduh sambil mengadukan hal itu kepada kakek ini yang adalah mertua hamba sendiri. 5 hari 5 malam kami terus berduka atas kepergian istri hamba dengan cara yang tragis seperti itu. Bahkan sampai hari ini, luka yang kami rasakan belum juga hilang. Oleh sebab itu, wahai Baginda Amirul Mukminin, hamba mohon kesediaan Baginda untuk segera menghukum mati hamba. Setelah mendengar duduk perkara yang sebenarnya, Khalifah Harun ar-Rasyid berkata, "Kalau begitu, yang harus kuhukum mati adalah si budak hitam sialan itu." Syahrajat menghentikan ceritanya karena pagi telah tiba. Ya Imam